Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang integrasi nasional. Baik, langsung saja. Adapun latar belakang dari integrasi nasional adalah Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan kelompok etnis, bahasa daerah, serta berbagai agama dan kepercayaan yang dianut oleh penduduknya. Kemajemukan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi, namun juga menyimpan tantangan tersendiri dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan yang bisa menjadi sumber kekuatan apabila dikelola dengan baik, tetapi bisa pula menjadi sumber konflik jika tidak ada upaya integrasi yang kuat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, integrasi nasional menjadi kunci penting dalam menyatukan berbagai elemen masyarakat yang berbeda-beda. Integrasi nasional didefinisikan sebagai proses penyatuan berbagai kelompok sosial ke dalam suatu sistem nasional yang menciptakan identitas dan loyalitas bersama terhadap negara. Jadi sejak kemerdekaan, Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan integrasi nasional, mulai dari gerakan separatisme, konflik horizontal berbasis etnis dan agama, hingga ketimpangan pembangunan antar daerah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara administratif Indonesia telah menjadi salah satu negara yang berdaulat, namun secara sosial dan kultural proses penyatuan masih memerlukan perhatian yang serius. Pemerintah, tokoh masyarakat, pendidik, serta seluruh elemen bangsa memiliki peran penting dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya integrasi nasional dapat dilihat dari perannya dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi negara. Integrasi nasional yang berhasil akan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Jiwandono tahun 2002, integrasi nasional tidak hanya berarti menggabungkan wilayah-wilayah yang terpisah, tetapi juga menyatukan masyarakat Indonesia dalam satu identitas nasional yang membanggakan. Tanpa adanya integrasi yang baik, Indonesia akan terancam mengalami disintegrasi yang dapat mengarah pada konflik sosial, politik, dan ekonomi yang bisa menggoyahkan fondasi negara. Oleh karena itu, integrasi nasional bukan hanya penting, tetapi juga menjadikan kunci utama dalam menjaga keutuhan dan kestabilan NKRI. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman yang luar biasa. Terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, dan berbagai agama serta kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya. Keberagaman ini adalah kekayaan yang sangat luar biasa, namun juga dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Menurut Nasikun tahun 2007, pluralitas sosial yang ada harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan gesekan antar kelompok. Jika keberagaman ini justru mengarah pada perpecahan, maka bisa dikatakan bahwa integrasi nasional belum berhasil. Oleh karena itu, pengelolaan keberagaman dengan prinsip inklusif dan toleransi adalah hal yang sangat penting. Negara harus dapat memfasilitasi dialog antar kelompok sosial yang berbeda agar tercipta pemahaman yang saling menghargai, sehingga semua elemen bangsa merasa diterima dan dihargai dalam kerangka kebersamaan Indonesia. Keberhasilan integrasi nasional juga sangat dipengaruhi oleh faktor pemerataan pembangunan. Salah satu tantangan besar dalam mewujudkan integrasi nasional adalah ketimpangan sosial dan ekonomi antar daerah. Nah, ketimpangan ini seringkali menjadi pemicu ketidakpuasan yang dapat menumbuhkan rasa cemburu sosial dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Sebagaimana dijelaskan oleh Budiarjo tahun 2008, kesenjangan ekonomi yang terjadi antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal akan semakin memperburuk proses integrasi nasional. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sangat penting untuk menciptakan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya pemerataan pembangunan, setiap daerah akan merasa bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama dalam membangun dan memperbaiki kesejahteraan sosial. Hal ini akan memperkuat integrasi nasional karena setiap warga negara merasa dilibatkan dalam pembangunan negara Indonesia. Adapun tantangan dan hambatan dalam mewujudkan integrasi nasional di Indonesia, yang pertama yaitu
keberadaan sosial dan budaya yang mendalam. Nah, Indonesia sebagai negara yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau memiliki keberagaman yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan seperti suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan pandangan hidup. Keragaman ini merupakan kekayaan budaya yang sangat berharga, namun juga dapat menjadi tantangan besar dalam upaya integrasi nasional. Keberagaman ini seringkali menjadi sumber konflik, terutama ketika masing-masing kelompok mempertahankan identitas mereka tanpa memperhatikan kebutuhan untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia. Nah, perbedaan etnis dan agama budaya terkadang menyebabkan ketegangan bisa berujung pada perpecahan. Ketimpangan pembangunan dan kesenjangan sosial merupakan salah satu hambatan utama dalam mencapai integrasi nasional di Indonesia. Ketimpangan pembangunan antar wilayah yang sangat mencolok di daerah-daerah yang lebih maju seperti Jakarta, Jawa Barat, dan beberapa wilayah lainnya di Pulau Jawa seringkali mendapatkan perhatian yang lebih dalam hal pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Sebaliknya, banyak daerah di Indonesia Timur dan beberapa daerah pedalaman yang belum merasakan manfaat yang sama dari proses pembangunan ini. Nah, ketimpangan ini bisa menyebabkan ketidakpuasan sosial yang memunculkan perasaan terpinggirkan di daerah-daerah tertentu. Menurut Budiarjo tahun 2008 mengungkapkan bahwa ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan dapat menumbuhkan rasa kecemburuan sosial antar daerah yang berbeda kemajuan. Adapun ancaman radikalisasi dan terorisme. Nah, radikalisasi dan terorisme menjadi salah satu tantangan besar dalam menjaga keutuhan dan integrasi nasional di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah menghadapi berbagai ancaman dari kelompok-kelompok radikal yang berusaha menggoyahkan dasar negara dengan menyebarkan ideologi ekstremis dan intoleran. Radikalisasi ini dapat terjadi dalam bentuk baik itu dalam bentuk paham agama yang sangat keras, ideologi politik yang radikal, maupun tindakan terorisme yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Effendi tahun 2011, ideologi-ideologi radikal ini dapat menciptakan polarisasi dalam masyarakat yang semakin memperburuk hubungan antara kelompok etnis, agama, dan golongan di Indonesia. Hal ini tentu saja mengancam stabilitas sosial dan politik negara. Nah, peran media sosial dalam memperburuk fragmentasi sosial dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial, tantangan baru muncul dalam proses integrasi nasional. Di media sosial ini meskipun memiliki banyak manfaat dalam hal komunikasi dan akses informasi, tetapi juga dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk menyebarkan paham-paham yang dapat merusak integrasi nasional. Berita-berita palsu yang biasa dinamakan sebagai hoaks, ujaran kebencian, serta kampanye diskriminasi dan radikalisasi seringkali menyebar dengan cepat di platform digital. Hal ini memicu polarisasi yang semakin tajam di kalangan masyarakat, terutama terkait isu-isu SARA atau suku agama, ras, dan antar golongan. Media sosial dapat memperburuk fragmentasi sosial, di mana masyarakat semakin terbelah menjadi kelompok-kelompok yang lebih sempit dan lebih ekstrim. Sebagaimana dikemukakan oleh Effendi tahun 2011 bahwa penyebaran informasi yang tidak terkontrol dapat memperburuk hubungan antar kelompok di Indonesia, menciptakan ketidakpercayaan dan memperlebar jurang perbedaan antar elemen-elemen bangsa. Oleh karena itu, penting sekali bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital serta mengedepankan etika dalam berkomunikasi melalui media sosial. Nah, dengan cara yang seperti ini, kita dapat mencegah penyebaran informasi yang dapat merusak persatuan dan integrasi nasional. Nah, perbedaan persepsi terhadap identitas nasional yang pertama yaitu salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan integrasi nasional, yaitu perbedaan persepsi terhadap identitas nasional Indonesia. Indonesia memiliki berbagai suku, agama, dan budaya yang sangat beragam, namun seringkali identitas nasional yang dibangun lebih mengutamakan nilai-nilai yang berasal dari budaya mayoritas. Hal ini dapat menimbulkan perasaan terpinggirkan di kalangan kelompok minoritas yang merasa identitas budaya mereka ini tidak diakui dan dihargai. Nah, peran strategis generasi muda dalam memperkuat integrasi nasional di era keberagaman yaitu pemuda sebagai agen perubahan sosial dan persatuan. Jadi, generasi muda merupakan kelompok yang memiliki potensi besar dalam menentukan arah masa depan bangsa. Mereka tidak hanya
kolaboratif, dan lebih terbuka terhadap perbedaan, pemuda menjadi kunci penting dalam membangun komunikasi antar kelompok, baik secara budaya, agama, maupun sosial. Mereka mampu menjembatani kesenjangan antar generasi dan meredam konflik sosial melalui pendekatan yang lebih dialog dan kolaboratif. Sebagaimana disampaikan oleh Haryanto tahun 2014, pemuda memiliki kapasitas strategis untuk memperkuat kohesi sosial dan membangun ikatan nasionalisme yang inklusif di tengah masyarakat multikultural. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari saya tentang integrasi nasional. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat.